Origin RDA by Off Limits MFK and Hans 18 Project. Reload Vapor Team. Loh, iki gaweane reload loh teman-teman. Ora main-main loh iki lho. Iki jarene murah tapi kok reload ya? Reload larang loh, Mas. Kalau untuk drone production-nya kalian bisa lihat tadi ini bener-bener ngebul. Ya, ini bisa untuk ugal-ugalan ya teman-teman. Ini kenapa gue bilang cocok untuk pemula? Udah pasti gini. Satu poinnya adalah iki hamur ya. Murah pokoknya daripada kalian pakai clone terus mending pakai ini otentik lah ya teman-teman. Yo, what's up guys, baik lagi dan gua Scanner Chance. Oke, kali ini datang sebuah RDA tentunya. Ini adalah sebuah RDA yang kalau menurut gua dia itu ngeklaimnya bahwa ini produk US tapi paling murah di dunia. Biasanya kalau kalian denger produk-produk kayak RDA apa device-device dari USA pasti langsung berpikirannya iki larang ngono ya. Mahal ngono ya. Terus apa overpriced gitu ya. Nah, kali ini adalah perusahaan, sebenarnya adalah perusahaan asal Amerika yang memang sebelumnya dia mengeluarkan RDA atau atomizer atau device-device dengan harga yang spektakuler ya. Tapi memang sesuai dengan budgetnya lah untuk flavor dan kualitas built-in semuanya ya tentunya. Dan akhirnya dia memunculkan ya, karena ini berkolaborasi dengan salah satu distributor Indonesia. Dan apakah itu? Ini dia. Yayu, Mas. Ya, bukan. Opo Yayu Yanto ya Yayu ya temennya. Oke, jadi kita kedatangan Origin RDA by Off Limits MFK and Hans 18 Project. Jadi ini kolaborasi ya temennya antara si Han 18 Project ya, ini distributor di Indonesia. Pasti kalian udah tahu kalau ada Han-Han-nya ini pasti kan. Nah, Handoyo, Mas. Bukan Handoyo. Ini kan Han. Ya, maksudnya Han kan banyak. Maksudnya kan ada distributor yang ada Han-Han-nya itu cuma satu ya namanya. Oke, dan di sini ya, ini kolaborasi antara si Han 18 dan juga Off Limit MFG ini ya temennya. Oke. Nah, ya kita coba bongkar aja ya. Ini hampersnya, wah gede banget guys. Ya, hampersnya ya, kita tarik dulu nih. Ya, ya, panjang banget ini ya. Untuk hampersnya tumben, nah ini panjang ya tentunya. Oke. Nah, ini kita mendapatkan kartu ucapan ya. Oh, bukan. Ini lebih ke brief ya sebenarnya. Oke, Off Limit MFG Origin RDA. Oke ya. Si Origin RDA ini mempunyai 6 buah warna ya temennya. Ada silver, ada gunmetal, ada olive, ya, cherry, ya, black sama lilac ya temennya. Nah, ini 6 warna ini tuh dia warnanya bukan satu warna ya, tapi two tone ya temennya. Jadi bawahnya atau decknya itu warnanya hitam ya. Nah, atasnya itu yang beda-beda warnanya. Nah, kalau semua drip tipnya dia warnanya hitam. Nanti kita lihat ya temennya. Oke. Dan di sini di bawahnya Off Limit MFG a hook thanks to Reload Vapor Team. Loh, iki gaweane reload loh teman-teman. Ora main-main loh iki lho. Iki jarene murah tapi kok reload ya? Reload larang loh, Mas. Iya, berarti ini berarti anak perusahaannya Reload guys ya. Jadi Reload Vapor Team ini memunculkan sebuah RDA kali ini dengan budget yang cukup lumayan terjangkau ya untuk vapers yang memang biasa kalian pakainya clone ya. Iya, Mas, tenang, Mas. Saya tahu Anda pasti reloadnya pakainya clone. Iya, Mas. Oke, Mas. Ya. Oke, Mas. Daripada kalian pakai clone, mending kalian pakai Origin RDA ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah RDA dengan apa ya, regone wis pokoknya hamur ya, terjangkau oleh para rappers. Ketoknya daripada kalian tuku clone, mending tuku iki lho. Ya. Enggak ada kado. Podo lho malahan lho jari regone lho. Ya, daripada kalian pakai yang imitasi anti clone lah ya. Pokoknya tahun 2025, 2024 kalian harus ojo nganggo RDA clone ya, mending kalian pakai yang otentik seperti ini ya temennya. Oke ya, for their condition, support and inspiration. Oke ya temennya. Wes ya, kita coba lihat dulu untuk hampersnya. Oh, kita mendapatkan kaos nih guys, nih ya. Oh, cuman ukurannya XL ya temennya, nggak muat ya temennya. Oke,
Nah, di sini kita mendapatkan, ini apa jenengan ini? Oh, MOSFET blas, MOSFET. Ya, MOSFET ya termnya. Tak kira kuwi lho apa? Apa? Oh, iki Sadaja. Enggak, kan apa? Iki bukan. Maksudnya ini kan buat ini loh, buat apa? Kanebo. Ya, kanebo, bersih-bersih. Gua kira itu ya ternyata. Oke, terus ya kita coba lem ini aja ya. Tumpuk dulu lah ya pandanya ini nggak apa-apa ya. Maaf. Nah, tumpuk sing ini ya. Wes ya, tumpuk nah, maksudnya sak jenis ngono ya. Nah, off limit nah MFG iki pas banget di sini center ya. Oke ya. Wes ya. Terus kita mendapatkan lah iki loh terminnya yang ditunggu-tunggu ya si Origin RDA-nya ya terminnya. Nah, kita zoom dulu. Oke, di sini kita mendapatkan kayaknya dua warna ini ya, dua warna yang berbeda. Coba kita buka dulu. Soalnya ini kalau dilihat diincang dari samping sininya, yang pasti yang ini silver ya. Nah, yang ini nggak tahu ini antara hitam atau gunmetal ya teman-teman. Oke. Nah, ya kita coba bongkar dulu. Yang silver aja kali ya. Oke, kita buka dulu piye carane. Side below cap. Nah, Piye iki? bisa, Mas. Side below cap. Berarti dipercototke ya teman-teman ya. Jadi bukanya gini, jadi teman-teman ya nak beli wis aja katrok ya teman-teman ya. Di sini tertulis cara bukae ya. Side below cap ya. Iki jadi diremes gini iki lho. Nah, jadi berarti yang mencotot tuh belo bahasa Inggrisnya, Mas. Belo. Mencotot Mas. Ya maksudnya belo ya. Coba komen guys, belo itu apa guys ya? Ini kayak dilus gitu loh. Biasa sih wes pokoknya ngono lah ya. Ya, oke, di dalam si capnya ini ya. Ini ada satu buah RDA-nya, ya ini adalah Origin RDA-nya. Dan juga ada kit-kitnya temennya. Ini kayak ada baut posnya ya, ini cadangan baut posnya ada, terus ada karet-karetnya juga, sil-silnya. Nah, ini kayaknya ini kayak buku panduan nih guys, nih ya. Off limit MFG Origin RDA. Nah, di sini ini ada warningnya gitu-gitu. Oke, menandakan kalau ini adalah made in USA ya. Jadi dia memberitahu autentikasinya untuk ada sertifikatnya lah ngono ya temennya. Nah, terus ini ada apa gitu? Reload vapor tim. Pokoknya gini ya temennya, ini kayak sertifikat dari brand-brandnya gitu. Nah, ini juga ada perhatiannya. Nah, ini wes pokoknya intinya ini semuanya. Ini tapi bahasa Indonesia guys ya. Produk ini merupakan produk yang ditujukan untuk pengguna dewasa. Ini ada warningnya intinya temennya. Jadi ini tiga-tiganya ini ada sertifikatnya, ada warningnya juga. Wes aman ya temennya. Karena ini produk internasional, jadi makanya harus ada sertifikat dari Indonesia-nya, ada sertifikat dari si USA-nya. Jadi wes lengkap ya temennya. Nah, ini untuk Origin RDA seperti ini ya temennya. Coba ya, kita bongkar dulu. Nah, iki loh temennya yang kayak kinis-kinis ngono ya temennya. Kalau gue tuh kedatangan RDA baru tuh kayak jiwa kepo gue tuh tinggi gitu ya temennya. Ini yang gue dari tadi penasaran adalah ini capnya 2 guys. Nah, ini gue nggak tahu ya. Nanti kita buktikan aja. Ini tuh sebenarnya kalau dicabut ini jadi satu atau enggak. Nah, ini nggak tahu ya karena basicnya semuanya bawahnya tuh hitam. Nah, atasnya ini yang akan diganti. Nah, cuman kayaknya ini hitam sama hitam. Si silvernya sampai hitamnya jadi satu ya temennya. Karena di sininya tuh ada list untuk bukaan si cap ke decking gitu ya temennya. Saya coba ya. Kita print dulu satu-satu. Nah, kita mulai dari atas. Untuk drip tipnya ini ya temennya. Ini drip tipnya ini menggunakan bahan derin kalau nggak salah ya. Ini kayaknya derin guys. Karena kelihatannya tebel gitu ya. Kelihatan beda bahan derin sama bahan plastik yang murah ini beda guys ya. Nah, ini ya. Dia menggunakan bahan derin ya. Dan di drip tipnya ini tuh ukurannya 810. Ini 810 bore up ya temennya. Nah, di sini ada kayak grip-gripnya gitu ya. Di mouthpiece-nya ini tuh kayak ada grenjel-grenjelnya gitu loh ya. Jadi kalau kalian kenyot nggak selip. Nggak meleset nggak Mas? Ya tapi sebenarnya kalian sukanya gimana guys? Kalau drip tip itu yang licin atau yang ada gripnya gitu ya temennya? Enak yang ada gripnya Mas. Kalau bisa. Iso nyantol loh Mas. Iso ngokop terus loh Mas. Tapi kan kalau mulut kalian kering ini bisa kelet loh. Oh iya. Bisa ikut gitu loh drip tipnya ke mulut gitu ya ya. Cuma ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau ini polos ya, terus kalian pasangin di sini. Nah soalnya di top capnya ini ya, di capnya atasnya ini juga ada grip-gripnya. Jadi biar nyambung gitu menurut gue ya. Oke. Jadi drip tipnya menggunakan terin 810 bore up. Nah ini untuk capnya. Coba ini. Oh ini sudah diputer guys.
Loh gini sih. Oh, gini guys. Bentar. Jadi ini adalah air hole-nya. Ya, jadi kalau kalian mau nyeting air hole, itu bukan yang di apa segini di slide-slide gitu ya kan. Biasanya kalau air hole kan di slide-slide ya. Misalnya lubangnya 5. Terus kalau nyeting kan tutup 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau ini enggak guys. Jadi ini kalian ulir. Nah, kalau kalian kendorin, nah ini air hole-nya. Jadi kebukanya tipis-tipis. Jadi ini lubangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan satu sisi ada 5 lubang ya. Ini kanan kiri ya, dual zone jadi ya. Kanan sama kirinya dia dual zone pokoknya air hole. Totalnya ada 10 ya. Nah, cara gede kecilinnya tuh pakai thread guys. Kalau kalian buka semua kayak gini, nah ini lubangnya makin kelihatan ya. Kelihatannya sih ini ya. Nih ya. Itu apa sih? Kelihatan, nah ini ya lubangnya itu ada 5 ini. Ya kalau kalian buka itu makin kelihatan. Nah kalau kalian mau kecilin air hole ya kalian puter ya. Karena ini ada threadnya. Nah sampai bisa ketutup semua guys untuk air hole-nya. Nah gini ya teman-teman. Nah tadi yang gue bikin penasaran sebenarnya ininya guys. Kok bisa ya? Mesti ini kan two-tone ya, 2 warna. Nah gue kira itu ini bisa dijabut. Ternyata emang bisa. Cuman itu adalah yang untuk nyeting si air hole-nya guys ya. Nah, jadi ini teknologi baru. Sebelumnya kayaknya belum ada ya. Belum air ada. Hole yang apa? Uliran itu ya, belum uliran ada, atas bawah gitu nggak ada. Rata-rata pasti di set gitu ya. Di set kayak ya lubangnya tutup satu-satu. Nah, kalau ini enggak guys. Dia sistemnya udah seperti ini ya. Oke. Kita buka dulu. Nah ini tetap walaupun menjadi air hole controllernya, tetap ini adalah top capnya namanya. Nah, untuk top capnya dia sistemnya dome ya. Ini ya ada kubahnya, ini ada dome-nya. Berarti ini yang menandakan dari sini aja kita udah tahu kalau RDA ini pasti akan manis ya teman-teman. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya ini menggunakan bahan aluminium alloy guys ya. Kelihatan banget ini alloy. Nah ini untuk chimney-nya, berarti ini chimney guys ya. Ini chimney-nya yang melekat ke decknya. Coba kita pasang dulu ke mod ya. Nih coba ya. Nah ini adalah chimney-nya. Nah ini chimney-nya bisa dicabut kayaknya. Nah kan ya temennya. Jadi chimney-nya ini tuh tinggi guys ya. Tinggi terus gabung ke bawah. Nah top cap-nya ini harus di drag. Tapi sebenarnya kalau ininya nggak kalian buka ya, ini juga bisa guys. Misalnya, nah kalian misalnya, wow ini ada lock-nya ternyata guys, RDA-nya guys. Jadi air hole nggak akan kemana-mana nih. Nah ini ya misalnya gini ya, air hole misalnya segini. Nah kalian bisa cabut juga nih. Nah gitu ya. Jadi ini kalian tuh bisa bukanya 2 sisi atau 1 sekaligus ya temennya. Nah kalau jadi seperti ini ya ini chimney sama si cap-nya bisa kebuka bareng-bareng ya temennya. Kalau kalian tadi buka ya chimney-nya ketinggalan gitu ya. Oke. Dan di sini ada sistem lock-nya. Nah ini jadi ada kayak pentilannya gitu loh, gitu loh. Ya ini kayak ada pentilannya. Nah di chimney atau capnya ini juga ada kayak pentilannya juga. Nah bolong di cewekannya ya. Ini ada yang di chimney atau capnya ini adalah cewekannya ya. Yang lakiannya tuh adanya di deck ya temennya. Nah ini jadi harus kalian pasin dulu kalau masang. Nah kalau udah ngeklik seperti ini nggak bisa diputar-putar lagi guys. Ini udah ngelok ya. Nah yang bisa diputar cuman atasnya ini ya, si top capnya ini ya temennya. Oke wes ya. Ini juga kayaknya yang chimney-nya juga menggunakan bahan aluminium alloy juga. Ya nggak ada bedanya. Nah ini ya temennya untuk si decknya ya. Oke. Ini untuk deck ya. Dia untuk posnya menggunakan sistem postless ya. Nah ini udah pasti nggak mungkin aluminium alloy guys. Kalau pos seperti ini udah pasti dia menggunakan SS ya. Ini tergantung ya. Ini kalau gue lihat dia menggunakan SS 314L ya temennya. Dengan parit atau chambernya nggak terlalu lebar. Ya ini chambernya kecil. Nah ini yang menandakan kalau ini adalah buatannya Reload guys ya. Jadi kalau kalian pengguna Reload sebelumnya, pasti kalian menemukan maksudnya chambernya Reload itu gak yang jembar-jembar gitu loh. Maksudnya dia itu lebih suka yang sempit-sempit. Nah ini berarti ciri khas USA-nya itu masih ada di decknya ya namanya. Oke. Nah dengan sisi positif sebelah kanan ya, ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Berarti kalau kalian pasang koil posisinya seperti ini ya temennya. Jadi ini harus menyeberangi si insulator tengahnya ini ya temennya. Guys ya, seperti ini ya. Ini kayak juga decknya bawahnya juga SS nih. Jadi deck bahan bawahnya ini SS, posnya juga SS ya temennya ini. Tapi kalau untuk decknya ini dicat hitam ya temennya. Nah untuk pin konektornya dia itu menggunakan bahan gold plated ya temennya. Ini ya gold plated. Dan di bawahnya tertulis off limit MFG. Nah kita mendapatkan nomor seri yang 98 ya temennya. Nah oke.
Nah, untuk diameternya sendiri kalau ini dipasang ini sekitar 24 mili ya teman-teman, untuk diameter si RDA ini ya teman-teman. Oke. Wes ya, seperti itu. Kita coba pasang aja kali ya nih ya untuk si RDA ini. Nah, kita ini bautnya ya, tadi gue lupa. Di sini tuh bautnya menggunakan baut minus guys. Kalian bisa lihat ya, nih ya, baut minus. Dan di sini juga sudah ada dudukan atau decknya ini tuh udah dipotong ya, jadi kalau kalian masuk obeng ini nggak kehalang sama deck bawahnya ya. Nah seperti ini ya. Wes ya, kita coba kendorin dulu semuanya. Nah kita akan pasangin si RDA Origin ini menggunakan Panda Coil ya temennya. Ini menggunakan bahan alien ya, ini cocok buat RDA temennya. Oke, wes ya, kita coba kendorin dulu. Ini kayaknya kurang tinggi guys ya, kita kasih tataan dulu. Ini kasih tataan seperti ini. Nah, jadi lebih kelihatan ya namanya. Oke, nah gue tuh penasaran juga sama yang satunya ini ya. Ini kita lihat dulu warnanya ya. Ini yang warna hitam kayaknya. Oh iya, ini full black guys. Yang ini full black. Nah, ini atas bawahnya tuh full black ya temen-temen. Nah, gue tadi baru baca ya temen-temen. Ternyata kalau sistem air hole seperti ini tuh namanya sistem velocity ya temennya, atau apa ya? Ya pokoknya jenengannya itu velocity dengan sistem air hole yang berat seperti ini ya temennya. Nah, oke, kita juga baru tahu ya temennya. Nah, di sini juga gambar tengkoraknya tuh ada semua ya temennya nih ya. Nih ya. Jadi mau ganti-ganti warna, bawahnya tuh sama gitu hitam. Nah, yang ganti-ganti warna itu cuman cap atasnya ininya aja ya temennya. Wes ya. Ini yang hitamnya biar kalian nggak penasaran ya. Jadi tadi gue kasih lihat, kita akan coba kendorin dulu untuk si decknya ini ya. Nih posnya kita kendorin dulu menggunakan obeng minus. Nah, kita kendorin dulu. Oke, nih karena ini postless ya temennya, untuk posnya kita tuh butuh trimmer guys. Kalau nggak ada trimmer agak repot ya. Nah ini trimmernya biasa gue ukur dulu ya. Oke, dan rata-rata itu kalau trimmer ya biasanya kalau postless seperti ini kita menggunakan nomor 5 guys. Yang standar itu nomor 5 ya. Tapi kita lihat dulu untuk air hole-nya. Kita ukur dulu ya. Kita buka dulu air hole-nya. Kita cek dulu guys. Oke. Air hole ini kayak honeycomb gitu ya, ini ya. Kayak honeycomb tapi panjang-panjang guys ya. Nih ya, kalian bisa lihat ya ini ya. Kayak honeycomb tapi panjang-panjang. Oke. Segini kita ukur dulu untuk trimmernya. Kayaknya cocok guys, nomor 5 kayaknya cocok ya. Oke, jadi dia nanti setnya langsung ke air hole ya. Untuk bawahnya itu ya, kita potong dulu guys koilnya guys ya. Nah ini kita udah potong ya temennya. Nih kita akan coba masukin ke obeng dulu. Ini gua menggunakan coil dengan diameternya 3 mili ya temennya. Nah kita tes pasang dulu. Wah pas banget guys, nomor 5 pas banget guys ya. Jadi kalian kalau ada trimmer kalian pakai yang 5 ya. Kalau misalnya kalian kurang tinggi ya pakai 6. Cuman ini kayaknya 5 udah pas guys ya. Oke, kita kencengin dulu ya. Oke, ini udah kita pasang. Kita senterin dulu guys, pakai jig aja. Oke, kita senterin dulu. Nah ini ya, nih gue mau ngasih tips dulu buat teman-teman. Misalnya kalau kalian menggunakan RDA dengan sistem pose seperti ini ya, dengan set coil berdampingan seperti ini. Nah ini kalau kalian pengen setting-setting tuh bisa guys. Jadi manisnya kalian tuh bisa setting juga, TH-nya kalian bisa setting. Nah ini caranya gimana? Kalau misalnya kalian pengen manis guys ya, ini tuh kedua jaraknya ini ya, antara coil dan coil kalian rapetin guys. Nah itu akan lebih manis ya keluarnya. Nah kalau kalian pengen mengurangin manis, ini antara jarak ini ya, tengah-tengahnya kalian lebarin sedikit guys. Jadi itu mengurangi sedikit manis ya. Kalau kalian pengen manis banget, ya semakin dirapetin tuh makin manis ya. Nah kalau kalian pengen ngerasain TH-nya ya, nah kakinya kalian bisa panjangin ke atas sedikit. Jadi kalau misalnya pengen TH yang tadinya kalian menggunakan nomor 5, kalian bisa menggunakan nomor piro ya? Nomor 4 kali ya. Nah, kalian bisa menggunakan nomor 4-nya. Nah, kalau misalnya nomor 4 kok nomor 4? Nomor 6 ya teman-teman. Maaf. Kalau kalian menggunakan nomor 6, dia akan lebih ber-TH. Nah, kita coba ukur lagi ya dengan si chimney-nya. Oke, pas. Ya, kalian bisa lihat ya. Itu kalau gugur, nah ini chimney-nya itu ngembusnya dari bawah coilnya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi jaraknya tuh pas ya, nomor 5. Ini FDA gampang banget dibikin guys. Di build itu gampang banget gitu ya. Gak usah pakai feeling-feeling gimana. Pokoknya ada trimmer,
wis dadi pokoknya intinya gitu ya. Nggak usah kalian aneh-aneh. Nah, yang penting kalau kalian mau selera ya, ini jatuhnya selera. Mau manis teh ya, itu kan selera kalian masing-masing. Nah, kalian tinggal jaraknya itu kalian atur ya. Nah, karena ini gue mau memaksimalkan flavor manis dan segala macam, kita nggak terlalu rapat lah ya, di tengah-tengah aja, standar-standar aja. Nah, segini ya ukurannya ya, jaraknya tuh segini, jadi nggak terlalu rapat, jadi manisnya masih slow-slow aja ya, nggak yang terlalu manis gitu ya. Oke, sekarang kita coba dry blend dulu, kita main di 40 watt aja biar cepet ya. Oke, kita dry blend dulu ya temennya. Nah ini ya, udah bareng, nggak ada yang larut, udah guys, aman. Tinggal kita pasang si kapasnya temennya. Oke, kali ini kita akan menggunakan si Atomic Hyper Blend ya temennya. Oke, kita pasang dulu. Nah, kita Scottish dulu ya temennya. Nih kalau gua pasang kapas tuh selalu gua giniin dulu guys, supaya tuh penyerapannya juga sempurna, nggak ada yang kumpel-kumpel. Terus yang pastinya ini adalah trik untuk meletek juga guys ya. Sebenarnya gue nggak yang terlalu suka meletek, cuman ini emang caranya gini guys. Kalau kalian mau meletek tuh di Scottish gitu ya. Nah setelah di Scottish seperti ini, kalian gulung guys, gulung balik lagi ya. Nah, cuman diameternya kalian kira-kira, ini kayaknya bisa buat 2 coil ya, 1 slice gini. Oke, setelah kita gulung seperti ini, kita akan coba pasang ya temennya. Nih, dan kuncupin dulu. Nah, yang enak tuh gini guys, gak terlalu tebel, gak terlalu tipis ya, pas gitu ya. Kalian gesek-gesek gini aja dikit ya. Oke, satu lagi. Oke, ini udah pas ya temennya, kanan kirinya udah seimbang nih kapasnya. Tuh ya, ditarik kanan kiri, udah enak dua-duanya. Nah sekarang kita potong dulu guys. Ini karena chambernya itu tipis ya, atau kecil gitu ya. Jadi gue coba potong dulu agak panjang dikit. Nanti kita serabutin aja guys. Yang penting ujungnya dulu ini ya. Oke, setelah seperti ini kita serabutin lagi guys, supaya penyerapannya itu lebih sempurna gitu ya. Kita pengen. Nah, setelah seperti ini kita tarik sisa-sisanya ya namanya. Oke, ini udah beres. Kita rapiin lagi. Nah, baru kita tekuk guys. Kayak begini kita tekuk. Nah, jadi ini walaupun chambernya sempit, tapi ujung-ujungnya tetap nggak terlalu tebel. Nah, ini enak nanti penyerapannya, jadi nggak ngembung di bawah ya si liquidnya itu namanya. Oke, ini udah terpasang dengan sempurna. Nah, kita sekarang akan tetesin liquid ya, menggunakan liquid cap panda ini, taruh montok. Kita tetesin dulu. Oke, ini udah becek, kita tes dulu ya. Oh, ini wattnya benar-benar lagi. Kita dapetnya di 0,16 guys. Kita pakai di 80 ya. Oke guys, kita tes dulu nih, 1, 2, 3. Ya temennya, kita lagi ya, 1, 2, 3. Ngebul ya temennya. Nah, kita ini dulu, pasang lagi, tetesin lagi lah ya. Nih, tetes lagi nih, 1, 2, 3. Gondrong guys. Bro bos, ya ini ya udah, pokoknya ini sudah terpasang. Sekarang kita akan coba tes ya temennya. Nih coba ya, kita pasang lagi. Kalau masang si chimney sama capnya ini harus lurus guys. Kalau enggak mencong-mencong nggak bisa ya temennya. Nah ini gua coba pakainya dibuka semua aja dulu ya. Gua pengen ngetes ini ngempos atau enggak gitu loh. Nah ini kan udah kebuka semua nih ya. Ini kan paling ujung, pokoknya kebuka semua. Nah, kita pasangin dulu. Ini kalau nggak pas juga nggak bisa masuk guys. Oke, ini ya udah terpasang. Kita pasang tripitnya. Nah, oke, sebelum kita tes, kita beresin dulu si mejanya guys. Oh
ini udah kita rapiin mejanya. Nah, sekarang kita akan coba tes dengan air roll kita buka semua. Apakah si RDA ini ada pengemposannya atau tidak? Ya, kita akan coba tes si Origin RDA by Off Limit MFK and Han 18 Project ya. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Ya, kalau untuk cloud production-nya kalian bisa lihat tadi ini benar-benar ngebul. Ya, ini bisa untuk ugal-ugalan ya teman-teman. Jadi ya teman-teman yang misalnya masih pengen yang kalau pakai RDA ugal-ugalan, ya ini salah satunya masih bisa ya teman-teman. Jadi mau pakai soft bisa, masih ugal-ugalan bisa. Oke. Ini air hole gue buka semua, bener-bener gak ada ngeposnya teman-teman. Jadi ini bener-bener rapet gitu ya teman-teman. Karena mungkin ruangan di dalamnya walaupun ini kayaknya air hole itu gede gitu ya. Kan kanan kiri ya, dia dual zone, kanannya 5, kirinya 5. Totalnya ada 10 lubang. Nah, begitu gue sedot, ini karena dalamnya itu rapat, jadi antara deck, chamber, sama atas doomnya itu nggak yang terlalu luas, jadi tetap semuanya rapat, nggak ada ngempos-ngemposnya temennya. Nah, ini kalau air hole gue buka semua ya untuk flavornya. Tadi gue udah ngomongin cloud production-nya dan juga air hole ya untuk ngempos-ngemposnya nggak ada ya temennya. Nah, untuk flavornya kita tes. Kalau menurut gua untuk flavornya ya temennya, ini untuk flavornya sih kayak yang terlalu piye ya, karena ini mungkin dual ya, dia itu bener-bener langsung ngeblend ya, pecah layernya nggak terlalu yang pecah-pecah banget, tetap ada pecah layer, cuma dia nggak yang terlalu detail ya, karena ini dual ya, semuanya tuh agak sedikit ngeblend aja untuk flavornya. Nah, kalau untuk manisnya, nah gue bilang tadi ya, manisnya udah pasti karena ini menggunakan capnya itu Doom modelannya, jadi ini manisnya udah pasti naik, cuman yang nggak terlalu oversweet ya temennya. Ini liquid gua juga notabene udah manis. Pas masuk ke sini dia itu nggak oversweet, tetap manisnya ada sedikit kenaikan, tapi tetap masih wajar ya temennya. Nggak yang terlalu sampai nyekruk manis banget gitu, enggak ya temennya. Nah, kalau untuk layeringnya tetap ada, tapi yang nggak terlalu detail banget lah ya temennya. Oke, kita tes lagi ya. Untuk TH-nya dia lumayan, emang nggak terlalu ber-TH banget, tapi dia sudah lumayan. Ini 3 mg ya, 3 mg, tapi dia di tenggorokan itu masih aman lah ya, nggak yang terlalu ngepus banget. Nah, kalau tadi gue bilang ya, kalau kalian pengen nyeting si TH-nya, kalian bisa naikin si coilnya agak ke atas. Nah, itu yang membuat TH-nya itu makin kenceng ya temennya. Atau misalnya kalian bisa menggunakan coil-coil dengan jenis stacker gitu ya. Nah, memang mengeluarkan si TH-nya itu lebih kenceng gitu ya temennya. Oke guys, nih sekarang kita akan kecilin sedikit ya untuk air hole-nya. Nah, kita putar dulu. Kita bikin separuh ya. Nih, separuh. Nah, seperti ini ya. Ini ya, separuh dari lubangnya segini, sekitar segini. Nah, kita akan coba tes sebenarnya apakah masih flavornya sama dengan yang tadi aku buka semua. Kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cloud production-nya masih sama ya, masih tebel juga walaupun air hole gua tutup separuh. Untuk flavornya kalau gue bilang dia itu malah makin ngeblend ya. Kalau misalnya tuh gua tutup separuh malah makin ngeblend. Kalau tadi gue buka semua dia itu kayak agak masih ada pecah-pecah layernya ya. Nah, gua tutup setengah dia udah pasti flavornya ngeblend. Nah, untuk manisnya guys, ternyata kalau gua buka semua sama gua tutup setengah, untuk manisnya itu dia lebih manis kalau kalian air hole tutup setengah guys. Jadi kalau misalnya buka semua, manisnya itu yang nggak terlalu kencang banget. Nah, begitu gue tutup setengah, manisnya itu agak sedikit menaikkan level lagi ya temennya. Jadi settingannya nggak cuma di coilnya juga, tapi untuk air hole ini ngaruh banget ya temennya. Untuk manis dan juga flavornya itu ngaruh. Nah, untuk TH-nya guys, begitu gue tutup setengah, ini TH-nya agak sedikit lumayan menolong ya. Misalnya tadinya pas dibuka semua TH-nya misalnya medium. Nah, begitu gue tutup setengah, ini jadi TH-nya antara soft dan medium. Jadi gitu ya, agak ada sedikit penurunan TH, tapi dia lebih naik ke manisnya lebih tinggi.
dan juga untuk pecah layernya dia lebih minim. Nah, jadi ada plus minusnya ya antara air hole dibuka semua sama ditutup setengah gitu ya. Wes tergantung kalian pengen nyetingnya gimana, itu air hole itu ngaruh banget ya. Jadi jangan kalau misalnya pas kalian pakai RDA air hole kalian nggak setting terus kalian bisa ngeklaim wah ini apa layernya gini, manisnya gini. Nah ternyata ini bisa disetting guys. Jadi kalian jangan males untuk ngulik ya kalau menggunakan RDA itu. Kalian bisa tes dari air hole juga ngaruh ya, terus kayak coilnya ngaruh, tinggi rendahnya coil ngaruh, diameter coilnya pun juga ngaruh, dan juga jenis coilnya pun dia juga ngaruh guys. Jadi semuanya itu berpengaruh. Jadi harus kalian setting. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian cari lagi, kulik lagi sampai kalian ketemu titik enaknya itu di mana ya temennya. Oke ya. Dengan warnanya itu silver, nih gue kombinasiin sama body transparan segini kayak masuk ya, karena dia itu silver black ya. Ya ini juga ada putih hitamnya gitu. Jadi ini ganteng guys pokoknya ya. Ya apalagi posisinya seperti ini ya. Ini tengkoraknya sejajar dengan gambar ya, weh ganteng banget ya temennya. Oke, terus ya kita tes lagi sekali lagi. Nah bedanya gini, untuk aftertaste guys, tadi begitu gue buka semua, aftertaste itu emang agak cepet hilangnya ya tentunya, karena mungkin karena angin, dorongan angin juga ya. Jadi aftertaste nggak terlalu ninggal. Nah kalau begitu gue tutup setengah, aftertaste itu lebih berasa ya, lebih ninggal, flavornya juga lebih bold di lidah gitu ya tentunya. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau menurut gue ini untuk si RDA Origin RDA ini cocok untuk semua kalangan vapers ya, mau pemula, mau advance, mau pro, semuanya bisa. Karena ini kenapa gue bilang cocok untuk pemula, udah pasti gini. Satu poinnya adalah iki hamur ya, murah pokoknya, daripada kalian pakai clone mending pakai ini, otentik lah ya tentunya. Yang kedua, cara masangnya gampang guys. Kalau kalian pakai trimmer pasang pasti enak ya tentunya. Yang ketiga, ini bisa kalian setting untuk air hole jenis baru. Jadi untuk yang pro juga pastinya kalau pakai ini dia harus agak sedikit ngulik ya tentunya, karena nggak langsung plug and play. Nah untuk yang pemula juga gampang banget nyetingnya. Wes pokoknya kalian tinggal cobain aja sendiri ya. Ini adalah opini gua soalnya. Nah review terbaik tetap dari diri kalian cek sendiri, kalian coiling sendiri, bereksperimen sendiri. Nah misalnya gua ada salah dalam review kali ini, kalian bisa langsung komen di bawah ya temennya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini pokoknya rekomen dengan band belakangnya itu ada si reloadnya. Pastinya kualitasnya bukan kaleng-kaleng ya temennya, karena kita udah pasti tahu ya kalau kalian pengguna reload sebelumnya, wes build quality-nya itu selalu dijaga. Nah si Origin RDA ini juga sama, semuanya presisi. Nah dengan harga yang ekonomis, pokoknya rekomen buat temen-temen ya. Oke, jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalian jangan lupa untuk di like, di share, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng sebelah kanan untuk tahu notifikasi video selanjutnya. Sekali dari gua Askario pada Webtors.